semuanya, kembali lagi sama saya Ika Suci Pratiwi. Di video kali ini saya akan membahas tentang biolistrik. Sebenarnya video ini merupakan video lanjutan dari video praktikum 1, 2, 3, dan 4. Di video kali ini saya akan membahas tentang sel saraf dan sel jantung. Jangan lupa tonton sampai selesai ya, jangan lupa juga untuk di like. Yang pertama yaitu ada morfologi sel saraf, yaitu bagian dari sel saraf, yaitu ada dendrit, adalah cabang dari neuron atau sel saraf, berperan dalam menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Badan sel bertugas untuk meneruskan impuls dari badan sel ke saraf, ke kelenjar dan serabut-serabut otot. Yang ketiga ada inti sel atau nukleus, berfungsi dalam mengontrol seluruh kegiatan sel saraf. Keempat ada akson atau neurit, adalah sel yang panjang dan tipis, fungsinya adalah mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Yang kelima ada serubung mielin, adalah lapisan fosfolipid yang membungkus akson, fungsinya adalah untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Yang keenam ada sel Schwann, adalah selubung lemak di seluruh serabut saraf mielin dari susunan sel glia atau sel saraf yang berperan dalam menyokong kebutuhan dari sel neuron. Fungsinya adalah untuk melindungi dan mengarahkan impuls saraf. Yang ketujuh ada nodus Ranvier, adalah bagian dari akson yang tidak terbungkus mielin, berfungsi dalam mempercepat penghantaran impuls. Dan yang terakhir ada ujung-ujung akson, akson terminal, berfungsi untuk menghubungkan sel saraf satu dengan lainnya. Jalan rangsangan pada sel saraf dari reseptor ke dengan urutan dendrit, badan sel, akson, ujung-ujung akson. Selanjutnya akan diteruskan ke otak atau sumsum tulang belakang untuk mengolah respon. Pembahasan yang kedua yaitu ada mekanisme saraf. Tahap depolarisasi. Yang pertama ada tahap depolarisasi. Bila sel yang istirahat diberi rangsangan dengan level yang cukup, maka sel tersebut akan berubah ke keadaan aktif. Dalam keadaan aktif, potensial membran sel mengalami perubahan dari negatif menjadi positif di sisi dalam. Keadaan ini dinamakan dengan depolarisasi. Kejadian ini dimulai dari satu titik di permukaan membran dan akan merambat ke seluruh permukaan membran. Pada tahap ini, membran sangat permeabel, sangat reaktif terhadap ion Na+, sehingga kanal Na+ terbuka, sehingga Na+ akan masuk ke dalam, sehingga potensial membran meningkat sehingga terjadi overshoot jika potensial berada di atas 0. Yang kedua ada tahap repolarisasi. Dalam tahap repolarisasi, potensial membran berubah dari positif di sisi dalam menuju kembali ke negatif di sisi dalam. Tahap repolarisasi diawali dari satu titik dan merambat ke seluruh permukaan membran sel. Bila seluruh membran sel sudah bermuatan negatif di sisi dalam, maka dikatakan sel dalam keadaan istirahat atau keadaan polarisai kembali dan siap untuk menerima rangsangan berikutnya. Pada tahap ini, kanal Na+ mulai tertutup, kanal ion K+ terbuka dan ion K+ keluar sehingga membran potensial kembali ke fase istirahat. Dan yang ketiga ada mekanisme perambatan potensial aksi. Potensial aksi yang pertama yaitu potensial aksi dibangkitkan ketika ion natrium mengalir ke dalam melintasi membran pada satu lokasi. Membran mengalami repolarisasi ketika K+ mengalir keluar. Potensial aksi kedua yaitu depolarisasi. Potensial aksi pertama telah menyebar ke wilayah yang bersebelahan pada membran tersebut, mendepolarisasi wilayah itu dan memulai potensial aksi kedua. Dan potensial aksi yang ketiga yaitu merambat secara berurutan saat repolarisasi berlangsung. Memulai mekanisme ini, aliran ion lokasi menembus membran plasma dan menghasilkan impuls saraf yang merambat di sepanjang akson. Yang berikutnya yaitu ada mekanisme sinyal listrik dari otot. Otot dilateni banyak unit motor. Suatu unit motor terdiri dari cabang tunggal neuron atau saraf dari otak atau medula spinalis. Ada 25 hingga 2000 serat otot atau sel dihubungkan dengan saraf via motor end plate, sehingga potensial istirahat yang melewati serat otot serupa dengan potensial istirahat yang melewati serat saraf. Oleh sebab itu, gerakan otot berkaitan dengan satu potensial aksi yang merambat di sepanjang akson dan diteruskan ke serat otot melalui motor end plate. Potensial istirahat kedua, sisi membran pada serat otot serupa dengan potensial istirahat di serat saraf. Kerja otot dimulai dari potensial aksi yang berjalan di sepanjang akson dan melewati motor end plate masuk ke dalam serat otot yang dapat menyebabkan serat berkontraksi.
Kemudian yang berikutnya ada mekanisme sinyal listrik dari jantung. Mekanisme jantung adalah salah satu mekanisme tubuh yang paling penting. Kelistrikan adalah kekuatan yang menggerakkan jantung dan menjaga jantung berdetak. Hal ini dapat dilihat sebagai listrik yang mengalir melalui jantung. Sistem kelistrikan jantung ini yang membuat detak jantung. Sumber sistem kelistrikan ada 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada S-anoda atau nodus SA, terletak di atrium kanan jantung, dikenal sebagai alat pacu jantung alami. Aktivitas listrik menyebar melalui dinding atrium dan menyebabkan kontraksi. Yang kedua ada AV node atau nodus AV, terletak di septum interatrial dekat dengan katup trikuspid. Fungsinya memperlambat sinyal listrik sebelum masuk ventrikel. Penundaan ini memberikan atrium waktu berkontraksi sebelum ventrikel berkontraksi. Dan yang ketiga ada sistem Hirsch-Purkinje, terletak di sepanjang dinding ventrikel jantung. Ini merupakan jalur serat yang mengirimkan impuls listrik ke dinding otot ventrikel yang menyebabkan kontraksi. Jadi, secara umum, stimulus listrik ini pertama kali dihasilkan oleh S-anode, menghasilkan rangsangan listrik secara teratur antara 60-100 kali per menit dalam kondisi normal. Atrium kemudian diaktifkan dan distimulus bergerak turun melalui jalur konduksi dan menyebabkan ventrikel jantung berkontraksi dan memompa darah keluar. 2 ruang atas jantung atau atrium distimulasi terlebih dahulu dan berkontraksi dengan singkat sebelum 2 ruang bawah jantung atau ventrikel. Impuls listrik mengalir dari S-anode ke AV node. Di sana impuls diperlambat dengan singkat, kemudian berlanjut ke jalur konduksi melalui bundle of His ke dalam ventrikel. Bundle ini terdiri dari jalur kanan dan kiri yang disebut bundle branch atau cabang untuk merangsang ventrikel kanan dan kiri. Biasanya ketika sedang istirahat, saat impuls listrik bergerak melalui jantung, jantung berkontraksi sekitar 60 hingga 100 kali per menit tergantung usia. Setiap kontraksi, ventrikel mewakili 1 detak jantung. Atrium berkontraksi sepersekian detik sebelum ventrikel, sehingga darah bermuara ke ventrikel sebelum ventrikel berkontraksi. Dan yang topik pembahasan yang berikutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saraf. Neuron sangat sensitif terhadap interstisial di sekitarnya. Contohnya seperti perubahan pH pada cairan. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi yaitu kondisi alkalosis akan meningkatkan stabilitas suatu neuron. Yang kedua ada hiperventilisasi, yaitu dapat memicu terjadinya kejang pada seseorang yang susceptible. Yang ketiga ada aksidosis, dapat menurunkan stabilitas suatu neuron yang dapat menimbulkan koma. Dan yang terakhir ada hipoksia, dapat menyebabkan berhentinya kerja neuron secara total dalam waktu 3-5 menit. Nah, yang berikutnya yaitu ada morfologi jantung. Morfologi jantung yaitu yang pertama ada perikardium. Jantung berada dalam rongga berisi cairan dengan sebutan cairan perikardial. Dinding dan lapisan rongga perikardial ini disebut dengan sebutan perikardium. Pada gambar anatomi jantung, tampak perikardium berada pada bagian tengah. Perikardium ialah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ lainnya. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan yaitu epikardium atau lapisan terluar, miokardium atau lapisan tengah, dan endokardrium atau lapisan dalam. Yang kedua yaitu ada serambi atau atrium. Bagian serambi atau atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot, karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah. Pada gambar anatomi jantung, tampak serambi berada pada sisi kanan dan kiri jantung bagian atas. Yang ketiga yaitu ada bili atau ventrikel. Sama seperti serambi, bili atau ventrikel merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri.
Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sedangkan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding bilik jauh lebih tebal dan berotot ketimbang serambi karena bekerja lebih keras untuk memompa darah baik dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Pada gambar anatomi jantung, tampak ventrikel berada pada sisi kanan dan kiri jantung bagian bawah. Dan yang keempat ada katup. Katup terbagi menjadi menjadi empat, yaitu katup trikuspid, mengatur aliran darah antara serambi kanan dan kiri, katup pulmonan, mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga ada katup mitral, mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Dan yang terakhir ada katup aorta, yaitu membuka jalan bagi darah yang kaya oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar pada tubuh. Pada beberapa orang, katup jantung mungkin tidak berfungsi semestinya, sehingga menyebabkan penyakit katup jantung. Yang kelima yaitu ada otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang membentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Pengamatan secara saksama menggunakan mikroskop, maka akan tampak otot ini memiliki banyak inti sel yang berada pada bagian tengahnya. Otot dalam jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung merupakan otot terkuat karena mampu bekerja secara terus-menerus sepanjang waktu tanpa istirahat untuk memompa darah. Jika otot ini berhenti bekerja, maka sistem peredaran darah akan terhenti sehingga terjadilah kematian. Nah, pada otot jantung ini terdapat siklus jantung, yakni urutan kejadian yang terjadi pada saat jantung berdetak. Berikut fase siklus jantung, yaitu ada dua. Yang pertama ada sistol, jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Yang kedua ada diastol, otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah pada jantung. Tekanan darah meningkat pada arteri utama selama sistol ventrikel dan menurun selama diastol ventrikel. Hal ini menyebabkan dua angka yang terkait dengan tekanan darah. Tekanan darah sistolik adalah angka yang lebih tinggi dan tekanan darah diastolik adalah angka yang lebih rendah. Yang keenam yaitu ada pembuluh darah. Perhatikan gambar anatomi jantung. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung, yaitu yang pertama ada arteri. Pembuluh darah jantung ini kaya akan oksigen karena berfungsi darah ke sisi kiri otot jantung atau ventrikel dan atrium kiri. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Kemudian arteri koroner kiri utama lalu bercabang membentuk arteri left anterior descending atau LAD. Berfungsi menyediakan darah menuju bagian atas dan kiri jantung. Yang kedua ada arteri left circumflex atau LCX. Cabang arteri kiri utama yang mengelilingi otot jantung dan menyediakan darah menuju sisi luar dan belakang jantung. Pada arteri koroner kanan bertugas memasok darah menuju ventrikel kanan, atrium kanan, SA node, dan AV node. Arteri koroner kanan bercabang menjadi arteri right posterior descending dan arteri marginal kanan bersama dengan LAD. Arteri koroner kanan membantu memasok darah menuju sekat jantung. Pembuluh darah pada jantung dapat menyebabkan masalah seperti penyakit jantung koroner dan aterosklerosis. Kedua kondisi menandakan adanya penyumbatan pada pembuluh jantung. Yang kedua yaitu ada vena. Pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung ketimbang arteri, yaitu vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis. Dan yang ketiga yaitu ada kapiler. Pembuluh darah ini bertugas menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah ini untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan nutrisi. Yang berikutnya yaitu ada konduksi jantung. Sistem konduksi jantung mengirimkan sinyal listrik yang umumnya dihasilkan oleh nodus sinoatrial untuk menyebabkan kontraksi otot jantung.
Sinyal pacemaker yang diinisiasi di nodus sinoatrial bergerak melalui atrium kanan ke nodus antiventikular di sepanjang berkas His dan berjalan menuju ke cabang-cabang berkas untuk menimbulkan kontraksi otot jantung. Sinyal ini pertama kali memberikan stimulus kontraksi dari atrium kanan dan kiri. Kemudian mengalir ke ventrikel kanan dan kiri. Aliran listrik ini kemudian memungkinkan terjadinya proses pemompaan darah ke seluruh tubuh. Sistem konduksi jantung terbentuk dari sejumlah sel-sel otot jantung dan terletak dalam kondisi jantung atau myocard. Terdapat kerangka jaringan fibrosa yang mengelilingi sistem konduksi yang juga terdapat pada EKG. Gangguan fungsi sistem konduksi ini dapat menyebabkan irama jantung yang tidak teratur, cepat maupun lambat. Dan yang terakhir yaitu ada perbedaan otot polos, otot jantung, dan juga otot dori. Perbedaan yang pertama yaitu bentuk sel. Otot jantung memiliki bentuk sel yang gelondong, otot polos memiliki bentuk sel silindris panjang, dan otot lurik memiliki bentuk sel yang silindris bagian ujung bercabang 2 atau lebih. Perbedaan yang kedua yaitu inti sel. Otot jantung memiliki inti sel bentuk oval berjumlah 1 di tengah sel, sedangkan otot polos berbentuk lonjong berjumlah banyak di pinggir serat. Sedangkan otot lurik berbentuk lonjong panjang berjumlah 1 di tengah serat. Perbedaan yang ketiga yaitu ada pada aktivitas. Otot jantung memiliki aktivitas yaitu kontraksi lambat, tidak mudah lelah. Sedangkan otot polos yaitu kontraksi cepat, kuat, mudah lelah. Sedangkan otot lurik kontraksi cukup kuat, ritmis, otomatis, tidak mudah lelah. Dan perbedaan yang terakhir yaitu ada pada pengaruh saraf. Otot jantung memiliki pengaruh saraf, saraf tak sadar atau otonom, dan otot involunter. Sedangkan otot polos, saraf sadar, otot volunter. Dan otot lurik yaitu saraf tak sadar atau otonom dan otot involunter. Sekian video pemaparan materi pada praktikum 5 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bisa bermanfaat dan semoga saya bisa mendapatkan nilai praktikum yang memuaskan. Wassalamualaikum semuanya. See you the next video.